Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hasmi Hasona selaku dosen mata kuliah Ilmu Fikih. Di sini saya Devika Daul Haq dengan NIM 210803601 dari kelas Kimia 3B. Di sini saya akan membuat video tugas akhir mata kuliah Ilmu Fikih tentang ayat Al-Qur'an dan hadis terkait dengan landasan hukum sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, halal dan haram dan pernikahan beserta terjemahan, tafsir, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu landasan hukum tentang sholat. Dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Tafsir ini menjelaskan tentang perintah ahli kitab Madinah untuk melakukan sholat bersama mereka yang melakukan sholat, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam kitab Tafsirul Jalalain oleh Imam Jalaluddin. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, mengetahui dengan jelas bahwa sholat hukumnya wajib bagi umat Islam. Yang kedua, sholat jemaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang selanjutnya yaitu dalam landasan sholat dalam hadis yang berbunyi inna awwala ma yuhasabu bihil abda yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha fa anjaha fa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqassa min faridatihi syai'un qala rubba azza wa jalla unzur hal li abdi min tatawwu'in fayukammal biha man taqassa min faridati thumma yakuna sa'irin amalihi ala dhalik, yang artinya sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang akan diadili di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya maka ia telah menang dan selamat, namun apabila rusak sholatnya maka ia telah celaka dan merugi. Dan jika kurang sholat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka dengan sholat sunnahnya disempurnakanlah sholat wajibnya. Kemudian semua amalan dihisab seperti itu. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan hadis ini yaitu kelak perkara yang pertama akan dihisab di hari kiamat yaitu sholat. Maka barang siapa yang mendirikan sholat akan bagus amalnya, dan yang tidak bagus sholatnya amalnya akan rusak. Amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambah kebaikan hingga masuk surga dengan rahmat Allah. Maka selain menyempurnakan yang wajib, maka perbanyak pula yang sunnah. Oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahijah An-Nazirin Syariyat As-Salihin. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, menambah semangat dalam beribadah. Yang kedua, mengetahui sholat jamaah derajatnya lebih tinggi. Yang ketiga, amalan sunnah sama pentingnya dengan amalan wajib. Yang kedua yaitu landasan hukum tentang puasa dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tafsir ayat ini yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia agar kamu bertakwa. Maksudnya menjaga diri dari masyarakat karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kebahagiaan. Oleh Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, mengetahui bahwa puasa dihukumi wajib bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang berpuasa termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya yaitu landasan tentang puasa dalam hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wahtasiban ghufira lahu man taqaddama min dambihi, yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim.
Penjelasan hadis ini yaitu yang dimaksud berpuasa Ramadan atas dasar iman, yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dalam buku Fathul Bari halaman 115. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, dengan hadis ini dapat menambah keyakinan tentang perintah ibadah puasa. Yang kedua, puasa dapat mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Selanjutnya yang ketiga yaitu landasan hukum tentang zakat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim in sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Tafsir ayat ini yaitu, wahai Nabi, ambillah sebagian harta orang-orang muslim sebagai sedekah wajib yang menjadi sebab penghapus dosa mereka dan mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Maka doakanlah dan mintakanlah ampunan bagi mereka. Sesungguhnya doa dan ampunanmu itu akan menjadi sebab keteguhan diri mereka. Allah itu Maha mendengar pengakuan mereka dan doamu untuk mereka. Ayat tersebut bukan menunjukkan sebab khusus melainkan umum bagi seluruh harta dan seluruh manusia, karena ungkapannya menggunakan lafaz yang umum bukan yang khusus. Dalam tafsir Al-Wajiz, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, sebagian harta kita adalah hak orang lain, maka perlu dikeluarkan atau dizakatkan hartanya. Yang kedua, zakat itu sebagai penghapus dosa. Yang ketiga, zakat mendorong kita agar berbuat baik. Selanjutnya, landasan hukum zakat dalam hadis yang berbunyi Mamin sahibi dhahabi wala fiddati la yu'addi minha haqqiha ila dzakana yu'mal qiyamah sufihat lahu sofaiha min nari fa'uhmi alaiha fin nari jahannama fayukwa biha jambuhu wa jambinuhu wa dhahruhu kullama barutu u'idat lahu fi yaumin kana maqdaruhu khamsina alfasanah hatta yuqdu bainal abdi fayura sabiluhu ima ilal jannata wa ima ilal nar. Yang artinya, tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api yang terbuat dari emas perak miliknya sendiri. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahanam dan dengannya disetrikalah lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan itu, maka diulangi lagi untuknya pada satu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba Allah, maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga atau menuju neraka. Dalam hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu menyatakan orang yang tidak berzakat akan mendapatkan balasan berupa siksaan dikarenakan dia meninggalkan zakat. Kemudian dia akan melihat jalannya mungkin menuju surga atau neraka. Jika dia kafir, maka di dalam neraka karena sesungguhnya surga diharamkan atas orang kafir. Ini menunjukkan tetapnya keislaman orang tersebut dan tidak kafirnya dengan sebab dia meninggalkan zakat jika dia mengakui kewajibannya. Syekh Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili, dosen Universitas Islam Madinah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, mengetahui bahwa zakat hukumnya wajib. Yang kedua, hukum bagi yang meninggalkannya adalah dosa. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama makhluk Allah. Selanjutnya yaitu landasan hukum tentang haji dan umroh yang terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahu 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Tafsir ayat ini yaitu di dalamnya terdapat tunjuk yang jelas mengenai kesucian dan keutamaannya. Di antaranya yaitu adalah makom atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mengerjakan sholat. Barang siapa yang memasukinya akan merasa aman dan tidak akan terkena kehinaan. Mendatangi rumah ini atau Baitullah tujuannya yaitu ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya. Sedangkan orang yang enggan dan melawan perintah Allah akan merasakan kerugiannya sendiri. Allah Maha Kaya yang tidak membutuhkan kepada umat manusia. Dalam Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, haji dan umroh diwajibkan hukumnya bagi yang mampu. Yang kedua, menjadikan kita untuk berusaha lebih keras agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya yaitu landasan hukum haji dan umroh dalam hadis yang berbunyi an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya buniyal islamu ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas sholata wa ita'iz zakata wa hajjul baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu rukun Islam itu ada 5. Kalau diumpamakan itu Islam seperti bangun rumah, maka rukun tersebut yaitu tiangnya. Maka dapat dipahami kalau bangunan rumah hilang semua tiangnya akan roboh, dan jika salah satu tiangnya hilang tidak akan sempurna bangunannya. Maka jika manusia tidak menjalankannya maka dia bukan orang Islam. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, haji bagi orang mampu, dan puasa. Oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, haji merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, menjadikan kita selalu bekerja untuk beribadah dan berusaha agar kita dapat melakukan haji dan umroh atas segala kerja keras kita. 5 yaitu landasan hukum tentang halal dan haram dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Tafsir ayat ini yaitu Allah berfirman kepada seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir untuk memerintah mereka agar memakan makanan yang dibolehkan dan memperingatkan mereka untuk menjauhi jalan setan dalam halal dan haram oleh Syekh Muhammad bin Sahih Asy-Syawi dalam An-Nafahal Al-Makkiyah. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, larangan untuk selalu menjauhi. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu perintah menjauhi segala keburukan dan hal keji. Yang kedua yaitu kewajiban untuk mencari yang halal. Yang ketiga, halal adalah apa yang Allah halalkan dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Selanjutnya yaitu landasan hukum tentang halal dan haram dalam hadis yang berbunyi al-halalu ma ahalallahu fi kitabihil haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakat anhu wa huwa mimma afa anhu wa Ibnu Majah at-Tirmidzi. Yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya dan adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang
dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Penjelasan hadis di atas yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan dalam Islam itu sangat penting sebagai bukti keimanan, karena hal ini diperintahkan dengan jelas secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan orang-orang yang mengkonsumsi makanan tidak halal niscaya menerima dampak yang berat oleh LPPOM MUI. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, makanan halal mempengaruhi bukti iman kita, mengetahui bahwa Allah dengan jelas sudah memisahkan halal dan haram. Yang kedua, barang yang dimakfu jika tidak terdapat kekurangan halal haramnya. Selanjutnya yaitu landasan hukum tentang pernikahan dalam Al-Quran terdapat dalam surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah, dalam surat Az-Zariyat ayat 48. Tafsir ayat ini yaitu Allah menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasangan, mulai dari bumi dan langit, matahari dan bulan, terang gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, demikian juga semua makhluk itu tumbuhan. Oleh Ibnu Katsir. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu yang pertama, Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Yang kedua, Allah menunjukkan kebesarannya. Yang ketiga, pernikahan ada ibadah yang dianjurkan dan ibadah yang paling lama. Selanjutnya yaitu landasan hukum pernikahan dalam hadis yang berbunyi, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa daini falyattaqillahi fi nasfil baqi, yang artinya ketika seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penjelasan hadis ini yaitu bahwa dengan nikah akan melindungi orang dari perbuatan zina, sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah dengan surga. Dia mengatakan, siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk dan kemaluannya. Dalam tafsir Al-Qutub. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, mengetahui dengan pernikahan dapat menyempurnakan agama. Yang kedua, pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral. Yang ketiga, mengetahui bahwa Allah melindungi hamba-hambanya dengan pernikahan, yaitu melindungi dari perbuatan zina dan fitnah.